Halo semuanya, mari kita bersama-sama berbagi informasi mengenai kepribadian yang efektif pada abad 21. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang critical thinking atau pemikiran kritis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu ya. Halo semuanya, nama saya Alfiah Dewi Rahmawati dengan NIM K3121006 dari kelas 5A. Oke, langsung saja, mari kita bersama-sama membahas mengenai critical thinking atau berpikir kritis yuk. Enjoy the video. Nah, untuk definisi dari critical thinking atau berpikir kritis menurut Dewi dalam Susilowati tahun 2017 mendefinisikan berpikir kritis sebagai pertimbangan yang aktif, persisten atau terus-menerus, dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya. Kemudian, kita akan membahas mengenai karakteristik berpikir kritis menurut Ongisa dalam Tumanggor tahun 2020. Ciri-ciri berpikir kritis adalah sebagai berikut: mengenal secara rinci bagian-bagian keseluruhan, pandai mendeteksi masalah, mampu membedakan ide yang relevan dan tidak relevan, mampu membedakan fakta dengan diksi atau pendapat, mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan atau kesenjangan-kesenjangan informasi, dapat membedakan argumentasi logis dan tidak logis, mampu mengembangkan kriteria atau standar penilaian data, suka mengumpulkan data untuk pembuktian faktual, dapat membedakan antara kritik, membangun, dan merusak, mampu mengidentifikasi pandangan perspektif yang bersifat ganda yang berkaitan dengan data, mampu mengetes asumsi dengan cermat, mampu mengkaji ide yang bertentangan dengan peristiwa dalam lingkungan, mampu mengidentifikasi atribut-atribut manusia, tempat, dan benda seperti dalam sifat, bentuk, wujud, dan lain-lainnya. Mampu mendaftar segala akibat yang mungkin terjadi, alternatif pemecahan terhadap masalah, ide, dan situasi. Mampu membuat hubungan yang beruntun antara satu masalah dengan masalah lainnya, mampu menarik kesimpulan generalisasi dari data yang telah tersedia dengan data yang diperoleh dari lapangan, mampu menggambarkan konklusi dengan cermat dari data yang tersedia, dapat membedakan konklusi yang salah dan tepat terhadap informasi yang diterima, mampu menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi. Lalu, kita akan membahas mengenai apa saja sih indikator dari berpikir kritis itu sendiri. Nah, menurut Fashion tahun 2015 yang mengemukakan bahwa inti berpikir kritis merupakan bagian dari cognitive skill yang meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, serta pengaturan diri. Oke, di sini disajikan mengenai tabel yang berisikan penjelasan lebih rinci mengenai indikator berpikir kritis. Yuk mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya, terdapat hambatan yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir kritis menurut Si Hotang tahun 2019, yaitu yang pertama, berpikir egosentris berlebihan, yang kedua, berpikir relativis, yang ketiga, wishful thinking, yang keempat, berpikir kolektivistis, yang kelima, berpikir dengan asumsi yang tak teruji, dan yang terakhir, ada berpikir teknofil. Nah, penting untuk diingat bahwa keterampilan berpikir kritis dapat terus diasah dan ditingkatkan melalui berbagai metode, termasuk latihan khusus, keterlibatan dalam pembacaan yang kritis, serta partisipasi aktif dalam diskusi atau analisis konseptual. Proses pembelajaran ini membantu individu untuk mengasah daya pikirnya,
meningkatkan ketajaman dalam menganalisis informasi, dan mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik secara kontekstual. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan berpikir kritis seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya pengembangan diri untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, berikut referensi yang digunakan. Sekian video penjelasan mengenai critical thinking atau berpikir kritis. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. See you next time.